Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahar Maulana, kelas 1292. Ini 453. Saya akan menjelaskan perbedaan tentang debit dan kredit. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang debit dan juga kredit. Debit memiliki 3 tahap, yaitu aset, draw, dan expenses. Apa itu debit? Debit berarti penambahan. Debit dapat diartikan berupa penambahan uang atau modal yang masuk ke dalam perusahaan kita. Sedangkan kredit yaitu berarti pengeluaran ketika kita melakukan transaksi. Dalam kredit terdapat 3 juga, yaitu liabilities, equity, dan revenue. Apa itu aset? Aset ketika kita membeli mobil, berarti mobilnya milik kita. Itu yang dibilang aset. Draw, ketika kita mengambil uang di dalam perusahaan untuk kepentingan pribadi, itu yang dikatakan dengan draw. Expenses, apa itu expenses? Expenses berarti pengeluaran. Berarti kita melakukan pembelian atau melakukan penyewaan. Itu yang dikatakan dengan expenses. Dalam kredit terdapat liabilities. Liabilities, kewajiban. Yang berarti ketika kita membeli mobil, kita berkewajiban untuk mengembalikan uang itu. Berarti mobilnya milik kita, masuk dalam harta. Sedangkan kita masih memiliki kewajiban, yaitu liabilities, untuk membayar mobil tersebut supaya jadi milik kita sepenuhnya. Equity itu merupakan untung ruginya kita dalam berbisnis. Sedangkan revenue berarti pendapatan. Ini kalau kita bekerja sebagai seorang guru atau buruh, kita bekerja selama 1 bulan, berarti kita tidak mendapat gaji berarti kita mendapat gaji sekian. Berarti itu yang dikatakan revenue. Baik, di sini sudah terdapat 3 kasus. Saya akan menjelaskan lebih rinci lagi tentang debit dan juga kredit. Nah, kasus pertama, Anda melakukan peminjaman uang di bank sebanyak 20 juta rupiah. Berarti 20 juta rupiah. Di sini saya sudah tuliskan kasus pertama. Berarti 20 juta rupiahnya masuk ke dalam aset kita. Dan juga masuk ke dalam aset kita. Nih, saya sudah tuliskan aset. Berarti kita juga memiliki kewajiban untuk mengembalikan uang tersebut. Berarti 20 jutanya juga masuk ke dalam liabilities atau kewajiban kita. Kewajiban kita untuk mengambil uang tersebut. Nah, itu yang dikatakan aset dan liabilities. Kasus kedua, itu Anda membeli mobil seharga 130 juta rupiah. Berarti membeli mobil. Berarti mobil ini masuk ke dalam aset kita. Masuk ke dalam aset kita, menjadi harta kita. Mobil menjadi harta kita, tapi kita masih memiliki sebuah kewajiban untuk mengembalikan atau membayar mobil tersebut. Berarti masuk ke liabilities. Kalau kita memiliki kewajiban untuk membayar, mobil tidak akan menjadi milik kita ketika kita tidak melakukan pembayaran. Baik, berarti 130 jutanya masuk ke dalam aset kita. Yaitu debit kita, yaitu aset. Masuk juga ke dalam liabilities kita. Berarti 130 jutanya juga masuk ke dalam liabilities.
Kasus ketiga, Anda membayar sewa rumah. Nah, ketika di Makassar, ketika kita menyewa rumah berarti kita harus membayar dulu. Sewa rumah paling rendah Makassar itu perumpamaan saja Bu, ini hanya 5 juta, perumpamaan 5 juta. Berarti kasusnya ini kasus ketiga. 5 jutanya ini ada di mana? 5 jutanya ini ada di kredit. 5 juta ada di kredit. Masuk di mana? Itu liabilities. Kewajiban. Liabilities. Nah, 5 jutanya ini masuk ke dalam kredit kita yaitu liabilities. Nah, di debitnya ini 5 jutanya masuk di mana? Berarti di sini kita cari expenses, berarti pengeluaran. Berarti kita melakukan pengambilan pengeluaran yaitu 5 juta. Berarti expenses. 5 jutanya juga masuk debitnya itu expenses. Mengapa masuk di dalam expenses? Karena kita melakukan pengeluaran, melakukan pembayaran kepada pemilik rumah tersebut. Nah, yang mana ini maksud dengan draw dan juga revenue? Revenue, ketika kita bekerja, berarti ketika kita bekerja sebagai orang guru,